Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Ibu doakan semoga semuanya sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu, perlu ibu ingatkan kembali, ikutilah protokol kesehatan. Selalu gunakan masker jika berpergian keluar rumah dan sering-seringlah mencuci tangan. Anak-anak ibu, sebelum ibu masuki materi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, pagi ini ibu masuki pembelajaran di tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Materi kita hari ini yaitu subtema 1 pembelajaran 2. Yaitu di dalamnya ibu akan mempelajari tentang muatan PPKN yang mempelajari tentang hak dan kewajiban. Sesuai yang gambar yang ibu sajikan di sini, perhatikan anak-anak ibu, antara hak dan kewajiban haruslah dilakukan secara seimbang. Anak-anak ibu pasti ingin tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Sekarang ibu akan memberikan pengertian apa itu hak. Anak-anak ibu, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir, dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Kalau tadi itu hak, sekarang kita belajar tentang apa itu kewajiban. Berbeda dengan hak, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di dalam bukunya untuk pembelajaran 2 ada teks mengenai energi air. Nah, ibu akan bacakan sedikit di sini. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lainnya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, di sini anak-anak ibu bahas sekilas mengenai air. Air adalah sumber daya alam yang sangat besar dan ketersediaannya terus-menerus. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan bisa lepas dengan yang namanya air. Apapun aktivitas kita pasti membutuhkan air. Tidak hanya kita, tumbuhan dan hewan pun juga membutuhkan air. Misalnya nih, tumbuhan untuk hidup dan berkembang dia sangat membutuhkan air untuk tumbuh subur. Apabila tumbuhan itu tumbuh subur, misalnya rumput yang tumbuh subur, maka hewan akan menggunakannya sebagai bahan makanannya. Tumbuhan adalah bahan makanan yang paling utama bagi hewan herbivora, yaitu pemakan rumput. Anak-anak ibu, nah disinilah kita sebagai manusia harus mengetahui letak hak dan kewajiban kita saat penggunaan air. Misalnya nih, bila air digunakan terus-menerus tanpa kita tahu cara menghematnya, maka ketersediaannya akan habis, terbuang sia-sia. Oleh karena itu,
kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita. Salah satu contoh kewajiban kita terhadap air, misalnya cermat menggunakan air, menjaga kebersihan air, dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Kalau tadi itu kewajiban, sekarang kita mengetahui hak kita terhadap air. Apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita, kita berhak mendapatkan hak kita. Salah satu hak kita terhadap air yaitu mendapatkan air bersih, mendapatkan cukup air untuk kebutuhan, dan tidak dihalang-halangi oleh siapapun dalam mendapatkan air tersebut. Nah, anak-anak ibu, itulah sekilas tentang hak dan kewajiban kita dalam penggunaan air. Materi selanjutnya, ibu akan masuki muatan matematika. Di sini, ibu akan mempelajari tentang pembulatan pecahan ke bilangan cacah terdekat. Perhatikan anak-anak ibu, hari ini ibu akan membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ibu ada langkah-langkahnya, perhatikan ya. Untuk langkah yang pertama yang perlu kita ingat yaitu yang pertama, pecahan yang lebih kecil dari setengah atau 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya. Untuk yang kedua, pecahan yang lebih besar dari 1/2 atau setengah dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Yang ketiga, pecahan yang setengah atau sama dengan 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Nah, anak-anak ibu, kita masuki dengan contoh membulatkan pecahan ke bilangan cacah terdekat. Di sini contoh yang ibu berikan yaitu bulatkanlah pecahan 2/5 berikut ke bilangan cacah terdekat. Perhatikan anak-anak ibu dalam menyelesaikannya. Pertama, langkah yang kita ambil yaitu kita lihat dulu pertama bilangan cacahnya. Di sini bilangan cacahnya menunjukkan angka 2. Untuk menyelesaikannya anak-anak ibu, untuk menyelesaikannya harus dibuat garis bilangan terlebih dahulu agar kita mengetahui mana jarak yang terdekat dengan bilangan cacah yang kita tuju. Bilangan cacah angka 2 tersebut kita letakkan di garis bilangan. Selanjutnya perlu kita ingat untuk pecahannya 2/5. Kalau ada angka 2/5, kita ingat sebelum angka 2/5, lihat ada penyebutnya 5. 2/5 pasti ada 1/5. Tinggal tambahkan bilangan cacahnya di depan. 2, 1/5. Kalau ada 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Di sini seharusnya ditulis 5/5, tapi tidak ditulis karena 5/5 sama dengan 1 dan 1 ditambahkan dengan angka 2, makanya didapat di sini angka 3. Makanya ditulis di sini 2 angka bilangan cacahnya, lalu 2 1/5, 2 2/5, 2 3/5, 2 4/5, dan angka 3. Hanya batas ini aja anak ibu, jangan dilanjutkan ke bilangan cacah berikutnya. Nah, sekarang kita mau mengetahui bilangan cacah ini apakah dekat dengan angka 2, apakah dekat dengan angka 3. Cara mengetahuinya yaitu menghitung jumlah titik yang sudah kita tulis tadi. Kita lihat, untuk menuju ke bilangan cacah angka 2, kita hitung berapa jaraknya. 1, 2, 3. Dimulai dari bilangan 2, 2/5. Ibu ulangi.
1, 2, 3. Nah, kalau menuju bilangan Caca angka 2 dia mempunyai jarak 3, kita hitung lagi. Berapa jaraknya untuk ke bilangan Caca ke angka 3? 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini diketahui bahwa angka 22/5 lebih dekat menuju bilangan Caca 2. Maka hasilnya yaitu pecahan 22/5 apabila dibulatkan ke pecahan ke bilangan Caca, maka yang dihasilkan adalah angka 2. Seperti itu anak-anak ibu. Nanti bila ada soalnya mencarinya harus menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak ibu, di sini ibu ada menuliskan beberapa latihan agar anak-anak ibu bisa mengetahui bilangan Caca yang terdekat. Tapi ingat ya anak-anak ibu, harus mencarinya menggunakan garis bilangan. Nanti bila anak-anak ibu mengalami kesulitan bisa bertanya jawab kembali bersama ibu. Nah, untuk materi yang selanjutnya tadi, dari teks yang ibu baca tentang hak dan kewajiban di atas, anak-anak ibu akan mengelompokkannya di dalam peta pikiran. Nah, tadi ibu udah jelaskan apa itu hak, apa itu kewajiban, dan beserta contoh-contohnya. Nah, sekarang anak-anak ibu tinggal memindahkannya ke dalam peta pikiran yang sudah ada di dalam buku tema kalian. Anak-anak ibu, untuk mendapatkan jawabannya bisa dari buku tema anak-anak ibu, buku pendamping anak-anak ibu, atau sumber lainnya. Misalnya internet, dari Google, boleh juga. Ingat ya anak-anak ibu, dalam mengerjakan tugas, bila mengalami kesulitan, bisa minta tolong bimbingan dengan orang tua kita. Terima kasih anak-anak ibu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.